Tehillah New Dimension. Mari gereja Tuhan. Di era kemuliaan Tuhan yang semakin besar dan semakin luas ini, bersama kita satukan hati, satukan suara di dalam doa, pujian, penyembahan, dan pesan-pesan profetik melalui Tehillah New Dimension live streaming. Mari bergabung bersama, serempak kita akan penuhi rumah, kota, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa dengan pujian dan penyembahan yang naik ke tahta Allah. Catat tanggalnya, Kamis 27 Agustus 2020 pukul 18.45 di channel YouTube GBI MPI. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya ingin ajak saudara semua untuk doa, muji, nyembah. Kita akan masuk hadirat Tuhan, saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah, saat bersamamu ya Tuhan. Saat ya Tuhan di mana hadirat-Mu memenuhi kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di menara doa ini ya Bapa. Lawat dan jamah setiap kami. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Biar ya Tuhan kami tanggalkan semua beban, semua dosa yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana Tuhan Yesus bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari saudara buka suaranya. Ujilah aku hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin
duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah. Sekali lagi saudara, dengan segenap hatinya ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama. Sembah Dia saudara. Oh Dia hadir di sini. Dia hadir tengah-tengah kita. Yesus. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Kami rindu akan Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Tuhan, Tuhan tahu makin hari Tuhan, kami makin mengasihi-Mu. Makin hari kami rasa kami makin rindu akan Tuhan. Kami rasakan kasih yang makin besar dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah izinkan kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Lebih dekat lagi Yesus. Lebih lagi kenal Engkau. Kalau kami dekat Tuhan, kami lebih tenang. Kami bisa rasakan kasih yang dialirkan, menjamah, menguasai daripada pikiran kami, hati kami. Tuhan Yesus, mari saudara datang pada Yesus. Lebih lagi, yes, tutup matanya.
Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Pelukan kasih-Mu, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dengan doa yang sama. Ingatlah kami Tuhan. Ingat aku Tuhan. Ingat anak-anak-Mu ini Yesus, yang ikut hadir dalam menara doa ini. Ingat kami Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja. Ingat kami Tuhan. Ingat kami ya Bapa. Doa saudara, buka suaranya ibu bapak saudaraku. Panggil Yesus, panggil Dia, katakan sama dengan saya doanya. Tuhan Yesus, ingat aku Tuhan. Ingat keluargaku ya Tuhan. Ingat orang-orang yang aku kasihi ya Tuhan. Ingat ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau Kau datang sebagai Raja kelak, oh ya la makasih la bala 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 bala. Engkau datang di awan-awan itu ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala bala. Doa saudara, lihat oh ya la makasih ya la bala 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 bala. Tuhan kuatkan, teguhkan hati setiap anak-anak. Oh ada ayat Tuhan, pengharapan, kebangkitan ya Tuhan, kebangkitan tubuh. Engkau beri kami tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh yang sempurna. Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan iman kami. Yesus, curahkan urapan kasih-Mu buat anak-anak-Mu ini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Seberat apapun masalah, oh ya lama-lama, sebesar apapun ya Tuhan kesulitan, biarlah ya Tuhan ajar kami percaya kuasa-Mu lebih besar, kasih-Mu lebih besar. Oleh karena itu ya Roh Kudus, bawa kami anak-anak-Mu, bawa kami lebih dekat lagi masuk hadirat-Mu. Oh ya lama kasih lama 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 lama. Oh ya lama kasih lama lama lama. Mari saudara terus berdoa, berdoa. Kita ada di menara doa saudara. Yes.
Saudara bisa berbisik sama Tuhan. Berbisik. Dalam hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. menikmati indahnya tempat kediamanmu, bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Kami taruh perasaan kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tutup mata ibu bapak saudara. Yesus. 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 Panggil dia Yesus. 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 Nama itu yang memikat hatiku. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepada nama itu, nama Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu. Anugerah-Mu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih untuk kasih yang sedang dicurahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Kasih yang melenyapkan segala kegelisahan. Kasih yang melenyapkan segala ketakutan kami. Kasih yang memberikan jaminan, kepastian. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus sudah bangkit, ada hari esok buat kami. Ada masa depan buat setiap kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Khusus untuk saudara yang sedang menderita sakit COVID-19. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus.
sembuhkan anakmu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, sembuhkan ya Bapa. Berikan ya Tuhan damai sejahtera, sukacitamu di hati dan pikirannya. Aku berdoa Tuhan anakmu yang sedang sakit Tuhan. Segala penyakit yang disebabkan karena serangan kuasa gelap, karena roh jahat, penyakit ini. Kalau saudara tahu ini adalah serangan kuasa jahat, penyakit ini, saya mau berdoa buat saudara. Sekarang sepakat dengan saudara. Ketika iblis kuasa gelap ini keluar pergi, saudara sembuh saat ini juga. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Segala serangan kuasa gelap yang menyebabkan setiap anakmu yang hadir di menara doa ini menderita sakit, aku berdoa ya Tuhan, apapun sakit penyakit ini, di dalam nama Yesus jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh. Iblis, kau tidak punya hak. Pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saudaraku, terima kelepasan, terima kelepasan, kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara yang menderita sakit yang disebabkan karena medis, itu kanker kah, tumor. Saudara yang sedang menderita sakit, saraf kejepit di pendengaran saudara, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu yang kuat ini, beri iman buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk percaya Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang akan cukupi setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada terobosan keuangan buat hidup mereka. Terima kasih. Beri kami iman ya Tuhan. Beri kami iman untuk sabar menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Beri kami iman ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya kami dapatkan mahkota, mahkota kemuliaan untuk memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun. Kuatkan, teguhkan hati setiap kami ya Tuhan. Beri kami iman sampai garis akhir. Tuhan, beri kami kemampuan menghidup dalam kasih dan penguasaan diri. Bersamanya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah
Shalom saudara. Saya rasakan hadirat Allah begitu kuat dari awal kita nyembah saudaraku. Memang saat-saat indah dalam hidup kita adalah kita bisa nyembah sampai masuk hadirat Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya ingin berdoa dan sepakat berdoa bersama dengan saudara. Saudara mungkin yang hadir dalam menara doa ini, saudara punya jeritan hati, saudara punya harapan, naikkan itu kepada Tuhan. Dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus. Saya percaya mujizat itu masih ada buat kita. Mujizat masih ada buat kita. Mari saudara tutup matanya. Saudara mulai berdoa dan saya sepakat berdoa bersama saudara. Bapa, dalam nama Yesus, aku sepakat berdoa dengan anak-anak-Mu. Mereka punya pokok doa yang dinaikkan. Ucapkan dengan bersuara saudaraku. Naikkan itu yang menjadi jeritan hatimu. Nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Sertai dengan ucapan syukur bahwa saudara sudah bisa melihat Allah menjawab doamu. Memberi yang terbaik buat hidupmu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Beri kami Tuhan semakin hari semakin dekat, semakin mengasihi, semakin mempercayai Tuhan. Semakin mudah masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, semua yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom, puji Tuhan. Saya ingin bagikan satu tema khotbah tentang upah saudara yang akan kita terima pada hari kebangkitan. Ya, level upah kemuliaan di hari kebangkitan. Jadi nanti kita bahwa kita sudah tahu, sudah ada firman Tuhan yang berkata begini ya. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena prestasi kita. Kita ini diselamatkan, maksudnya diselamatkanku adalah apa? Dibebaskan dari hukuman api neraka. Kita diselamatkan artinya dibebaskan dari hukuman api neraka. Kita punya rumah, punya tempat di sorga. Jadi kita diselamatkan, kita masuk sorga. Itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita. Karena tidak mungkin saudara orang bisa masuk sorga, manusia yang sudah jatuh dalam dosa masuk sorga. Sorga itu tempat yang kudus, yang mulia, yang sempurna. Tidak mungkin dosa bisa di sana. Sampai dosa itu dinyatakan apa? Hilang. Hapus. Dan dosa itu bisa dihapuskan lewat apa? Lewat darah. Alkitab katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya saudara, tidak ada penghapusan dosa. Saudaraku. Nah, darah Yesus, darah anak domba Allah, itulah saudaraku yang menghapus dosa dunia. So, dosa saudara, dosa saya yang percaya Yesus itu dihapus lewat apa? Korban darah Yesus. Jadi artinya apa saudara? Kita diselamatkan karena kita percaya pada Yesus yang mati di salib menggantikan kita. Sehingga kita menerima pengampunan dan penghapusan atas dosa kita. Dan kita punya tempat dan rumah di sorga. Jadi kita diselamatkan karena kita percaya Yesus. Kita beriman pada Yesus. Tetapi saudara, perhatikan. Setelah kita diselamatkan, ya kan? Firman Tuhan katakan begini saudara. Karena Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Nah, kita berbuat baik bukan untuk masuk sorga, tapi kita berbuat baik untuk apa saudaraku? Ya kan? Untuk supaya apa? Mendapatkan upah.
mendapatkan upah yang kita sebut sebagai mahkota. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 41 sampai 42 itu menjelaskan tentang upah, tentang level-level upah, level kemuliaan yang akan diterima oleh setiap orang percaya pada Yesus. Di sini dikatakan, kita akan baca sama-sama saudara. 1 Korintus 15 41 42 kita baca. 1 2 3. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan apa? Bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Jadi pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara, ya kan? Ya, di awan-awan permai itu akan terjadi kebangkitan atas orang yang mati, saudaraku. Ya, semua yang mati dalam Yesus itu akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup nanti, saudaraku, kita juga akan diubahkan tubuh kita. Ya, tidak lagi pakai tubuh yang seperti ini, yang bisa binasa, yang bisa sakit, saudara. Tapi tubuh kemuliaan. Katakan amin, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, saya ingin ajak ibu bapak untuk lihat ini lebih jelas lagi, saudara. Ini penjelasannya, ayatnya 1 2 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia. Saya mau nanya sama bapak ibu, yang namanya rahasia, diceritain atau enggak? Ya enggak dong, yang namanya rahasia disimpan. Tapi saudara, firman Tuhan ini yang jadi rahasia berabad-abad. Orang enggak tahu. Hanya orang yang percaya Yesus, yang baca Alkitab, yang terbuka oleh Roh Kudus. Perhatikan saudaraku sini, ya kan? Aku menyatakan satu rahasia. Rahasianya apa? Baca yang keras. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Ada yang mati dikubur, saudara. Ada yang tidak mati. Tapi pada waktu Yesus datang kedua kali, ada dua golongan, yang sudah dikubur, yang sudah masih hidup. Tetapi dua-duanya, yang mati dan yang masih hidup, semuanya akan diubahkan. Itu artinya, saudara. Ini satu rahasia yang orang tidak tahu. Ini pengharapan kita sebagai orang Kristen, saudara. Pengharapan kita bukan bagaimana sakit sembuh. Iya, Tuhan bisa sembuhkan. Pengharapan kita bukan cuma sekedar bisa cukupi segala kebutuhan, bisa hidup lebih enak. Iya, Tuhan bisa buat itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang Allah sediakan. Yaitu apa pengharapan kita? Kebangkitan tubuh. Yang ngerti kata amin? Kebangkitan tubuh. Dan ini hanya diberikan, rahasia ini disingkapkan hanya kepada orang yang mau buka hati buat Yesus, yang mau dipenuhi Roh Kudus. Ini dahsyat, karena setiap orang pasti meninggal. Tapi tidak semua orang meninggal itu akan diubahkan pakai tubuh kemuliaan. Karena ada kebangkitan pertama. Orang yang dibangkitkan pertama itulah orang yang akan menerima apa? Upah. Nanti saya akan jelaskan, saudaraku. Dia akan pergi kemana? Ke kursi pengadilan Kristus. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima pahala, menerima upah. Nah, upahnya itu ada urutan kemuliaannya. Ada kemuliaannya, upahnya kemuliaan dalam bentuk matahari, sinarnya terang. Ada yang bulan, ada yang bintang, dan lain sebagainya. Tergantung daripada perjalanan iman kita. Tergantung daripada korban. Nah, ini yang kita akan membahas. Ya kan? Apa sih? Kita mau dong kemuliaannya bukan kemuliaan. Bahkan ada yang gak dapat kemuliaan apa-apa. Hidupnya bikin susah. Matinya diselamatkan, ya sudah, itu enggak. Tapi bayangin Rasul Paulus. Wah, kemuliaannya luar biasa itu. Rahasia. Rahasianya itu apa? Ayat 52 kita baca sama-sama yuk. Dalam sekejap mata. Dalam sekejap. Tak gitu loh. Sekejap aja. Sekejap itu apa, saudara? Saya lihat mata saya nih. Cepat. Itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Apa yang terjadi? Pada waktu bunyi nafiri, sangkakala, shofar. Saudaraku, yang dengar tuh siapa?
Orang yang suka dengar firman. Orang yang suka dengarkan pujian penyembahan. Orang inilah yang akan dengar bunyi sangkakala itu. Apa yang terjadi ketika ada bunyi nafiri sangkakala ini? Pada waktu, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Wow, ini janji yang luar biasa. Kalau saudara sudah punya Yesus, ngerti ini nih, ngerti ini, gak mungkin Yesusnya dibuang. Saudara tinggalkan Yesus, cari agama lain, ngerugi saudara. Makanya tadi saya sharing sebelum menara doa. Kita ini janganlah cari pujian manusia yang sebentar dia muji, besok juga dari ini kita mungkin dihina sama dia. Saudaraku, hanya dengan tinggalkan, tapi cari. Saudara, karena ini dengar, semua akan diubahkan. Saya berdoa setiap pada waktu bunyi sangkakala, bunyi shofar nafiri, saudara dan saya bisa dengar itu. Katakan amin saudara. Ada lagu lama, ini kita nyanyi dulu nih, udah di ini kan. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, sangkakala Allah dan terdengar. Bila orang yang telah selamat berkeliling tantanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar. Bila orang yang telah selamat berkeliling tantanya, bila namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Makanya nih, saya tadi kan doa. Yuk kita doa saudara. Doa yang apa? Roh Kudus ingatkan. Doa penjahat. Saudara penjahat, saya penjahat? Bukan. Kita harus punya hati seperti seorang penjahat yang rendah hati banget. Paulus, kalau kita baca saudara suratnya, diawali dengan orang berdosa. Berdosa di atas saudara. Sampai pada waktu dia tua, dia tulis suratnya kan. Di dalam Timotius. Aku nih orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Paling berdosa. Jadi penjahat besar dudukan diri saya. Tapi saya menerima kesabaran dari Tuhan Yesus Kristus sehingga saya jadi orang yang sabar. Tadi kita doa, saya diingetin Tuhan. Untuk kita doa apa? Doanya seorang penjahat. Yesus, ingat akan aku. Kalau engkau datang sebagai raja. Dia pasti akan datang jadi raja. Datangan yang pertama, dia jadi bayi, domba. Dia naik keledai, masuk Yerusalem. Tapi kedatangan yang kedua, dia tuh raja. Dia akan naik kuda putih, masuk Yerusalem. Wow, makanya ini kalau dia datang sebagai raja, kita diingat sama dia. Itu artinya apa? Kita diselamatkan. Kita tidak diingat lagi salah kita, masa lalu kita, dosa kita. Dia terima kita, dia benarkan kita. Kita doa terus saudara tiap hari. Kalau kita doa seorang penjahat seperti ini, bikin kita tiap hari rendah hati. Kita butuh Tuhan. Katakan amin. Ingat aku Tuhan kalau kau datang sebagai raja. Ingat keluargaku. Ingat anakku ya Tuhan. Ingat orang-orang yang bersama dengan aku Tuhan. Kita luaskan lagi. Ingat bangsaku Tuhan Indonesia. Kalau kau datang sebagai raja. Ingat bangsa-bangsa. Jadi waktu dia datang terjadi semua diubahkan. Yang percaya ya. Yang tidak percaya tidak akan pernah dibangkitkan. Nanti kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang kedua dari orang mati itu adalah apa?
kebangkitan, semua mereka juga harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu aras putih namanya. Kalau kitab Wahyu bilang, itu untuk dia apa? Diadili untuk dihukum yang kedua. Kebangkitan kedua, orang dibangkitkan yang kedua kali, yang keduanya ini ada tahapan pertama untuk menerima upah. Coba kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 10 kita baca nih. Setelah kita dibangkitkan kita kemana? Ini dia. Sebab, bacaan keras 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta atau kursi pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi setiap orang percaya akan menghadap kursi pengadilan Kristus bukan untuk menerima penghukuman atau vonis bersalah, tetapi untuk menerima apa? Upah atau pahala. Nah, hari ini saya ingin bahas, saudaraku yang spesius, kira-kira tuh apa sih kriteria ya penilaian Tuhan untuk menerima, ya kan, untuk menerima besaran upah atau kemuliaan di sorga kelak. Tadi saya belum jelasin secara jelas ya, selesai ya. Orang yang tidak menerima Yesus, dia tidak mengalami kebangkitan pertama. Dia mengalami kebangkitan yang kedua. Saudara, waktu dia dibangkitkan, saudaraku, dia akan mengenakan bukan tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang tidak binasa, tapi mereka akan mengenakan tubuh untuk dibinasakan. Jadi istilahnya tubuh yang untuk dibinasakan. Artinya gini, ya kan, dihakimi, dibuang ke lautan api menyala-nyala. Jadi saudara disiksa, nanti hancur tubuhnya, muncul lagi. Hancur tubuhnya, muncul lagi. Jadi tidak ada habis-habis sampai kepada kekekalan. Nah itu dia, untuk orang yang tidak menerima pengampunan dari Allah, yang tidak percaya Yesus Kristus. Jelas ya saudara ya. Nah, saya akan bahasnya nggak bahas yang ini, karena saudara yang dengar adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan orang-orang yang siap untuk menerima mahkota kemuliaan. Kemuliaannya, level kemuliaannya ini yang kita mau kejar. Apakah kemuliaan matahari yang sangat besar sinarnya sampai kayak membutakan gitu loh, tapi gak bikin buta? Apa coba kemuliaan bulan, pantulan sinar di matahari? Atau kemuliaan bintang yang kedip-kedip? Atau sama sekali gak dapat kemuliaan karena hidupnya kedagingan terus? Tapi hari ini saya ingin ajak saudara, kalau saudara sebagai seorang karyawan, ingin dong cita-citanya jadi pimpinan perusahaan. CEO dari perusahaan itu, direktur utama dong targetnya. Jujur saya waktu jadi karyawan, dulu saya jadi karyawan. Karena begitu kan biasa. Saya punya cita-cita, aku satu hari akan jadi orang nomor 1 deh di perusahaan. Entah di mana pokoknya. Itu manusiawi. Saudaraku, ketika saya jadi pendeta, saya ingin dong, enggak jadi pendeta gimana, mau punya dampak yang lebih besar, punya gereja lebih besar, punya jemaat lebih, itu normal, itu manusia. Tapi pada waktu kita tutup mata, itu level-level upah juga itu beda. Orang yang rendah hati mah nggak bilang aku, nggak ada nggak itu, nggak ngarepin itu. Paulus ini yang rendah hati itu Paulus. Dia tuh ngotot banget untuk mau dapat mahkota. Kalau saudara baca di kitab surat Timotius, ya kan? Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kenapa dia mau menyelesaikan pertandingan dengan baik? Aku menguasai diri. Aku nggak sembarang meninju supaya selesai memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Ditolak artinya nggak dapat upah, nggak dapat mahkota. Mahkotanya cuma gitu. Oh, dia ngotot banget mau dapat mahkotanya apa? Kemuliaannya apa? Matahari levelnya. Saya ingin. Kenapa kok Yakub sampai tergila-gila dengan berkat kesulungan? Karena dia ingin dapat kemuliaan dari Tuhan yang besar. Bukan kemuliaan manusia. Manusia masih sering dihina dia. Dia nggak ada ini kan.
Seringkali kita mau carinya kemuliaan atau penghormatan manusia sebanyak-banyaknya. Ya nggak salah sih. Sampai akhirnya mengorbankan kemuliaan untuk nama Tuhan. Tapi kalau kita mengejar kemuliaan yang dari Tuhan, saya percaya manusia pun akan menghormati kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah ini. Nah oleh karena itu gimana caranya kita bisa dapat kemuliaan yang Tuhan siapkan, upah ini. Saya bilang upah, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota abadi. Saudara, ada 5 mahkota. Nanti kita bagian lain kita akan bahas itu saudaraku. Gimana ini dapatnya? Saudara, paling tidak saudaraku saya catat ya. Itu ada 5 hal. Ya saudara secara cepat. Ini yang merupakan kriteria Tuhan. Yang pertama adalah karakter kita. Saudaraku, karakter. Ingat tuh saudara ya, ini karakter. Ini bukan soal sorga apa neraka ini. Ini upah. Katakan, karena kalau kita punya karakter ilahi, hidup di dunia ini pun lebih tenang. Bukan cuman kita dapat upah di sorga. Hidup di dunia ini pun kita akan bukan cuma dapat kemuliaan dari Tuhan di sorga, tapi juga dihormati oleh banyak orang yang mengerti katakan amin. Nah, kenapa kok karakter? Coba apa alasannya? Bagaimana? Gini. Saudara lihat di kitab Wahyu ya, pasal 2 dan pasal 3. Ya, Wahyu pasal 2 pasal 3. Di situ kita bisa melihat bahwa ya kan kita bisa melihat dan kita bisa mengetahui ternyata kriteria Tuhan Yesus di dalam menilai jemaatnya adalah apa? Berdasarkan apa? Kasih. Katakan kasih. Berdasarkan kasih. Makanya dia tegur, ada jemaat yang paling hebat sebenarnya saudara. Jemaat apa? Efesus. Ini jemaat hebat. Efesus itu saudara, pusat kekristenan itu selama 400 tahun saudara. Itu di wilayah daerah Turki zaman sekarang. Ini jemaat yang hebat sekali. Sungguh-sungguh segala macam. Tapi Tuhan bilang, aku celak kamu. Karena kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi Kristen, setaatnya kita apapun, saudara, yang Tuhan nilai, itu bukan berapa besar pelayanan kita, berapa besar pemberian kita. Tapi Tuhan lihat, berapa besar kasih kita. Katakan amin saudaraku. Apakah kita hidup di dalam kasih Kristus? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama kita? Nah, Yesus menyatakan hukum kasih sebagai hukum yang pertama dan yang terutama. Saudara, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, kemuliaan, upah yang Tuhan akan beri pada kita. Coba cek hati kita. Ada kasih gak? So hidup dengan kasih gak? Makanya beberapa hari belakangan yang kemarin saudara, saya bahas tentang apa? Kemarahan. Saya bahas tentang pengampunan. Saudara, karena kalau kita hidup terus dengan menyimpan kemarahan, sebenarnya kita gak hidup dengan kasih. Orang yang marah pasti menginginkan adanya penghukuman atas orang yang sedang dimarahi. Saudara, itu aja poinnya saudara. Sedangkan Tuhan mau ngukur kita itu dari kasih. Ada kasih gak? Saudaraku, ada kasih gak? Kasih itu bicara tentang apa? Kesabaran, penguasaan diri. Saudaraku, coba dicek apakah hati kita ada. Hati ini penuh dengan kekaguman nama Tuhan gak? Kalau hati kita penuh kagum, penuh hormat, ada rasa syukur pada Tuhan, itulah kita hidup dalam kasih. Kalau hidup dalam kasih, inilah standar upah yang saudara akan terima dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Coba dalam pikiran, ketika kita melihat orang, kita berpikir kasih, atau kita berpikirnya adalah pikirannya tentang apa saudaraku? Menghakimi. Ya kan saudara, ini penting, harus ada. Kalau tidak berpikiran dengan pikiran kasih, ya saudaraku, maka hidup kita atau nilai, wah ini nggak bisa. Nggak bisa. Pelihara hati kita selalu dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Panjang sabar. Ya udahlah. Berhenti marah, berhenti benci. Kita sudah bahas tentang kemarahan. Kenapa kok nggak boleh marah Pak? Ya walaupun motifnya benar.
Seperti Musa, motifnya benar dia marah, tapi caranya salah. Tetap dia kehilangan tanah perjanjian. Dia gak dapetin upah itu, saudaraku. Saya berdoa biar saudara ngerti ini. Yang pertama yang Tuhan lihat adalah karakter. Karakter itu diungkapkan satu kata, kasih. Katakan amin, saudara. Ini masa-masa pandemi, masa susah. Orang tuh aneh. Kalau ketemu kasih. Selalu kayaknya mau dibayar gitu loh. Kayaknya kok bisa ya orang bisa berbuat baik gratis tanpa pamrih gitu. Banyak orang tuh yang saya kadang-kadang berpikir kok ini hal yang biasa. Saya bilang hal biasa. Ketika kita ada orang minta didoakan, minta ini, minta itu. Ya kita jalanin, kita beri. Karena memang kita bisa lakukan itu. Dan tidak ada masalah. Ya kan dia minta ini kita beri, lakukan apa. Terus mereka terheran-heran. Kok baik banget. Ini yang memang Tuhan mau. Enggak usah dipuji, enggak usah diterima. Itu memang itu udah kewajiban. Kenapa kok orang terheran? Karena zaman sekarang kasih kebanyakan orang itu sudah dingin. Sudah dingin, makin dekat kedatangan Tuhan, udah makin kurang. Berbuat baik tuh sama orang yang udah baik sama dia. Kalau orang yang belum baik sama dia nggak bisa, apalagi jahat. Ini yang Tuhan mau, ukuran kemuliaan. Saudara bisa bayangkan Stefanus. Ini kasihnya besar sekali. Dia tuh cuma ingin supaya orang Yahudi, bangsanya kenal Yesus dan diselamatkan. Dia mau itu. Jangan susah nanti selama-lamanya. Tapi justru dia dilemparin batu. Menjelang saudara, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Doanya Stefanus itu apa? Ampuni mereka. Ampuni mereka. Mereka yang lemparin batu. Jangan hukum mereka ya Tuhan. Sementara dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan. Kenapa Yesus berdiri? Dia lihat, dia benar kan Yesus kan duduk sebelah kanan. Yesus berdiri itu menghormati Stefanus. Yang punya apa? Karakter. Kasih. Jangan hukum mereka yang lempar batu aku. Jangan hukum mereka yang membunuh aku. Dan betul Tuhan tidak hukum mereka. Siapa namanya? Saulus. Yang akhirnya jadi Rasul Paulus. Tidak dihukum oleh Tuhan. Karena dia yang menyetujui. Dia otaknya. Keren banget ini. Pasti kemuliaannya Stefanus. Level matahari jangan-jangan nih. Keren banget. Akhirnya Rasul Paulus terinspirasi sama Stefanus. Digebukin, dilemparin batu. Kibas lagi jubahnya. Layani lagi. Menginci lagi. Nolong orang lagi. Keren dia. Dihianati. Terus mengasihi. Ini dia, wow. Ini bukan, kalau udah sampai level karakter seperti ini. Karena gak mengasihani diri. Semua orang begini. Ini harus sampai ke sana kita nih. Harus sampai ke sana. Kan kita mau dong dia nanti ini kekal ini. Sedang untuk dapat gelar sarjana aja kita tahan loh. Dulu teman-teman kita main, kita mah belajar. Kita ngerjain skripsi, kita nggak nonton, kita tahan menderita untuk supaya hari wisuda kita pakai toga. Mau nggak kita menderita ini? Yang nggak lama, nggak nyampe 100 tahun. Ya sekarang umur berapa? 55 ini, 56. Ya nggak nyampe 50 tahun lagi. Kalau mulai start sekarang sampai kita dipanggil, nggak mungkin kan susah terus. Yang kedua, kasih, itu harus kasih. Kita belajar saudara. Makanya kenapa kok tiap hari saya selalu doa, Tuhan berikan kami hati yang baru. Hati baru, hati yang penuh kasih. Roh yang baru. Itu kan rahasia Tuhan. Supaya kita semangat terus. Kalau ada kasih pasti gak akan ngomong capek. Kalau ada kasih mah gak ada capeknya. Gak ada capeknya. Tanya aja emak-emak. Mana ada capeknya dia ngurus anak. Karena dia mengasihi anaknya. Tanya aja sama omah-omah. Gak ada capeknya ngurusin cucu dia.
Karena apa? Cinta, ada kasih. Yang kedua, motif, saudara. Jadi ukuran upah yang Tuhan akan beri, level kemuliaan itu dari motif. Saudara udah tahu ya motif ya? Ya. Coba kita akan baca 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya, nampak. Sudah ngerti ya artinya? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Ini bicara apa? Kebakar apa enggak? Motifnya. Ayat sebelumnya kan apa, dari emas, rumput kering gitu loh, yang nggak bisa kebakar, ada yang bisa terbakar. Ini bicara tentang apa? Motif kalau menurut saya. Jadi kelihatan nanti di akhirnya dia dapat upah apa enggak, itu kelihatan. Kadang-kadang tuh kita bisa lihat ya, ini dia pelayanannya ini tulus nggak? Memang untuk Tuhan apa memang untuk dirinya sendiri? Hanya untuk kelompoknya aja? Apa untuk dipuji atau ada kepentingan ekonomi di situ? Kepentingan yang bukan untuk kepentingan kerajaan. Itu kelihatan nantinya. Motifnya. Saudara, saya berdoa. Ya, saudara mendoakan saya doakan saudara. Supaya ya kan, apapun yang kita perbuat, biarlah kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Bukan untuk apa? Manusia. Karena kita tahu Kolose 3 ayat 24. Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima apa? Bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi detailnya gini. Kalau saudara ibadah itu bukan untuk dilihat pendetamu. Kalau saudara ibadah bukan untuk dilihat saudara orang beragama. Kalau beribadah, kalau berdoa, kalau puasa, kalau beri persembahan, itu kan ibadah. Tuhan bilang, tutup pintu. Udah di tempat tersembunyi. Ibadah itu seperti pohon ya, atau bunga ya, pohon ya, bunga. Gak bisa ditarik, dicabut gitu loh, untuk dilihatin. Gak akan bisa tumbuh. Dia harus disiram. Pohon itu harus disiram, betul gak? Sirami terus. Sirami. Akarnya gak usah ditunjuk-tunjukin. Bicara ibadah itu bicara akar, dasar. Karena dari ibadah, dari penyembahan, itulah kita dapat kasih. Kita kan Alkitab bilang, harus kamu berakar di dalam apa? Kasih. Waktu saudara melakukan tugas-tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga, saudara melakukan tugas di kantor, cari nafkah buat keluarga, apapun yang saudara lakukan, memang yang nikmati, yang terima saudara kerja, ya kan, orang kerja sama bos, saudara kerja rumah tangga untuk anak dan suami kalau istri. Suami cari uang, ya uang, terus nafkah istri dan anak dan orang. Tapi motifnya aku kerjakan ini tuh untuk Tuhan. Nah ini yang membuat saudara kita berbuat baik sama orang. Saudara, itu semata-mata untuk Tuhan. Itu yang maksudnya ini ukuran yang Tuhan akan lihat. Sudah ngerti saudara? Katakan namanya ketiga. Ya, jadi kriteria penilaiannya tentang mahkota, yang pertama adalah karakter kita, kedua adalah motif. Setiap ngomongan kita motifnya gimana, perbuatan kita motifnya apa, sama siapa, saudaraku ya kan. Yang ketiga adalah apa? Kesetiaan. Kesetiaan kita melaksanakan tugas dan panggilan dari Tuhan. Nah di dalam Matius 25 ayat 20 sampai 23 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya apa?
Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Katakan amin. Jadi saudara, jadi nanti Tuhan tuh mengukur upah yang dia memberi, kemuliaan yang Tuhan berikan. Itu berdasar kesetiaan kita dalam mengelola talenta yang Tuhan berikan buat kita. Saudaraku, di sini dijelaskan yang 5 talenta dapat dia kelola hasilnya 5, yang 2 hasil 2. Saudara, jadi kesetiaan para hamba Tuhan ini, saudara yang menerima talenta, menyebabkan mereka menerima upah kemuliaan berupa tugas dan peran tanggung jawab yang lebih besar di sorga, saudaraku. Lebih besar itu. Jadi gini, saya percaya bahwa setiap orang percaya telah diberikan talenta oleh Tuhan. Ada orang bilang ini talenta ini masuk dalam 3T loh. Waktu, kesanggupan, kebisaan, dan uang. 3T. Time, talent, dan treasure. Bagaimana kamu kelola ini? Apakah untuk diri kamu sendiri? Apakah untuk Tuhan? Nah, kembali pada kasih motif. Ya kan? Lalu menjalankannya hidupnya ini dari apa yang Tuhan percayakan. Ada yang dipercayakan waktu, lebih lama sedikit dah. 95 tahun umurnya, masih tetap sehat. 96 masih bisa goes. Saudaraku, masih bisa melayani Tuhan. Yang lain 50 cukup dah. Itu namanya talenta yang Tuhan percayakan. Tapi sementara dia berikan kita waktu itu, dia berikan kita kebisaan, dia percayakan kita kekayaan, uang yang ada. Bagaimana kita mengelolanya? Saudaraku, jadi kesetiaan dan ketekunan kita mengelola talenta di dalam menjalankan peran dan panggilan yang Tuhan berikan pada kita, itu akan menentukan seberapa besar upah. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kalau sering saudara korbankan waktu untuk pekerjaan Tuhan sehingga banyak orang bisa diselamatkan, beda dong sama orang yang waktunya jalan-jalan terus, nongkrong di warung kopi, gosip sana gosip, beda dong kemuliaannya. Sama-sama masuk sorga tapi upahnya kan beda. Yang waktunya digunakan untuk melayani, berkorban, kerja, nolongin orang, bawa orang melayani supaya doain orang, sembuhkan, segala mengajar orang supaya imannya gitu. Ya beda dong, jangan orang Kristen. Ya kan yang rebahan terus setiap hari ngeliatin, ya kan ngeliatin Instagram, nggak ngapa-ngapain. Ya itu beda. Itu ya ekstrim, contoh-contoh ekstrim. Jadi Tuhan kasih sama-sama waktu. Terus juga Tuhan kasih sama-sama kebisaan. Yang satu kebisaan dipakai untuk supaya orang lain jadi tambah pintar, tambah bisa. Yang ini enggak resep ini. Nanti kalau orang jadi bisa, aku jadi rugi. Saingan tambah banyak, nanti dagangan makin mundur. Yang lain enggak resep aku bagikan semuanya segala macam. Ya beda ukuran kemuliaannya. Karena dia berpikir yang satu, yang ini, kenapa aku enggak bagiin? Karena rezeki itu terletak di resepnya. Kalau yang ini dia berpikir rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di resep dia. Jadi ini hal-hal yang seperti ini. Uang, ada yang mau pakai uang, dia karena hatinya melekat sama Tuhan. Dia ingin supaya pekerjaan Tuhan lancar. Dia bantu para hamba Tuhan, dia bantu pekerjaan Tuhan. Dia ini kan, saudaraku, ya kan. Yang satu lagi, sayang, aku mau simpen aja terus sampai ini nanti. Kalau misalnya aku sakit, ya itu uang untuk sakit dia nanti. Kalau yang ini ya kan mungkin gak sakit. Ya bisa kayak gitu. Tergantung pikiran kita. Seperti ya kan Yosua ketemu sama satu laki-laki dengan pedang terhunus.
Lawankah kamu? Kawankah kamu? Dia bilang, aku bukan kawan kamu. Aku bukan teman, bukan lawan kamu. Bukan kawan, bukan lawan. Tapi aku panglima bertahan. Artinya apa saudara? Orang bilang ini, kalau kamu mikirnya aku nih lawan, aku akan lawan kamu. Kalau kamu berpikir aku nih kawan, aku jadi kawan kamu. Aku akan bela kamu. Karena aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Untuk dua orang hamba ini yang punya dikasih 5 talenta 2 talenta, dia melihat bahwa tuannya itu baik. Dia dipercayakan 5 talenta 2 talenta. Tapi untuk hamba yang punya 1 talenta, dia berpikir, dia melihat, dia menilai, dia menganggap tuannya itu jahat, kejam. Makanya tuannya itu berlaku sesuai dengan apa yang dipikir oleh para hamba itu. Para hamba berpikir bahwa Tuhan ini baik, maka Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Ketika dia berpikir hambanya baik, dia kelola talenta itu untuk hambanya, untuk tuannya. Yang satu, tuannya jahat. Dia tidak mau kelola, gak mau kerja untuk hambanya yang jahat itu. Dan hambanya yang dia pikir jahat, sebenarnya kan dia baik, kasih talenta. Akhirnya berlaku jahat kepada si hamba yang punya 1 talenta. Semua tergantung kita. Jadi ukuran daripada kemuliaan Allah tergantung dari apa? Kesetiaan kita, ketekunan kita mengelola daripada talenta yang Tuhan berikan. Saya percaya setiap orang itu punya peran masing-masing. Saudara harus tahu peran. Saya pakai kata peran. Kalau bahasa Alkitab, panggilan Tuhan. Apa peran? Kayak Billy Graham, dia selesaikan perannya sebagai manusia. Kalau orang dengar nama Billy Graham, orang kenal dia sebagai siapa? Berperan sebagai apa? Penginjil besar. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin saudara. Jadi siapa ini kita kenal? Oh ini dia perannya. Yang keempat, ibu bapak saudara, apa sih ukuran kemuliaan dan upah? Ya, yang pertama karakter, yang kedua motif, yang ketiga apa saudara? Kesetiaan kita mengelola, ketekunan kita, kerajinan kita. Saya bertambahkan kata itu, rajin untuk kelola apa yang ada untuk kemajuan kerajaan Tuhan disebarkan. Yang ketiga, yang keempat adalah apa? Sikap dan perlakuan kita terhadap apa? Saudara kita, saudara seiman kita. Coba kita buka Alkitab kita, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi sebenarnya tuh Yesus sedang bikin satu perumpamaan saudaraku. Tentang apa saudara? Tentang kambing dan domba. Jadi Kristen domba ini ada di sebelah kanan dikumpulkan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ada yang namanya Kristen kambing yang dikumpulkan di sebelah kiri untuk mengalami yang namanya penghukuman, dibilang begitu saudara. Siapakah Kristen domba? Kristen domba dia bilang ini, pada waktu aku lapar kamu beri aku makan, waktu aku minum kamu memberi aku air, ketika aku telanjang kamu kasih aku pakaian, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ya kan? Lalu orang ini nanya, kapan Tuhan aku kasih makan engkau? Kapan Tuhan aku kasih minum engkau? Kapan Tuhan engkau itu telanjang dan masuk penjara? Kapan? Si raja ini berkata begini, pada waktu itu aku berkata kepadamu, ya kan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara paling hina itu apa? Orang yang tidak bisa membalas kebaikan saudara. Orang yang tidak bisa membalas karena orang ini apa? Lemah, tidak mampu apa-apa, tidak bisa buat apa-apa, dan mungkin juga belum pernah berbuat baik sama kita. Nah ini ukurannya. Ini kan bicara tentang apa? Ketulusan juga, ya tak saudara? Kita bisa berbuat baik, memperhatikan orang-orang yang hina
Itu kalau nggak punya ketulusan dan belas kasihan, kasih yang kuat, kayaknya nggak mungkin. Karena nggak ada untungnya. Kalau semua diukur ada untungnya nggak buat aku di dunia ini, nggak akan pernah bisa dapat, nggak aja bisa ada. Tapi ada hamba Tuhan, saudara, dia tafsirkan ayat ini, ya, ayat ini, ya kan? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, saudaraku, kata saudara, kaknya huruf besar. Siapa saudara Yesus? Orang Yahudi. Yesus orang Yahudi kan? Kalau kita punya sikap, ya, punya perlakuan yang baik terhadap orang Yahudi, bangsa Israel, maka itulah ukuran bagaimana Tuhan akan memberikan upah. Makanya Alkitab bilang, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Katakan amin, saudaraku. Jadi bagaimana kita memperlakukan saudara kita? Saudara kita, ya orang di rumah, itu saudara kita. Di rumah kita, keluarga besar kita, gimana perlakuan kita? Saudara seiman kita gimana? Dan mau diperluas lagi, Israel, bangsa Israel, sikap kita. Sebelum pandemi kami hampir tiap tahun, saudara, berangkat ke Israel. Setiap kali kita berangkat sebenarnya kita sedang memberkati kan, pariwisatanya jadi naik kan. Kita harus bayar hotel, jadi dapat duit ya, hotelnya jadi laku. Kita makan, restorannya jadi laku. Itu kan kita sedang memberkati. Kita berdoa untuk bangsa Israel. Itulah ukuran, saudaraku. Yang pertama karakter, kedua motif, ketiga apa saudara? Kesetiaan. Yang keempat perlakuan kita kepada saudara. Saudara seiman, saudaranya Yesus. Yang kelima terakhir apa? Saudaraku, ini dia, penting ini. Kita mau melaksanakan amanat agung. Melaksanakan amanat agung. Ini ayatnya saudara, keren. Ya, ini. Daniel 12 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakra. Ini bicara kemuliaan. Ya saudara ya. Dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti apa? Bintang-bintang tetap untuk selalu. Kemuliaannya tetap. Kalau kita suka menuntun orang pada kebenaran, kita sudah memberitakan Injil. Saudara, kita mengajar firman ke orang supaya dia punya iman kepada Yesus. Supaya dia punya pengharapan kepada Yesus. Supaya dia bisa mengasihi Yesus. Kalau saudara suka membawa orang masuk hadirat Allah, saudara suka mendorong orang makin dekat sama Tuhan, Alkitab katakan, saudaraku, bahwa hidupmu akan bercahaya. Ya kan? Seperti bintang-bintang. Ini artinya dihormati Tuhan, dihormati banyak orang. Katakan amin. Katakan amin. Ini bicara tentang kemuliaan yang kita akan terima. Tapi kalau kita lakukan 5 hal ini, pertama, karakternya ada kasih. Motifnya benar, hanya untuk Tuhan tulus. Setia dan tekun. Mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Untuk kepentingan banyak orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang keempat, apa saudara yang keempat? Ya, bagaimana sikap perlakuan kita sama saudara seiman. Sama Israel. Yang kelima, apa saudara? Ayo saudara punya murid. Saudara ada orang yang dimuridkan. Ada orang-orang yang diinjili. Ada orang-orang yang saudara tiap hari saudara syafaat buat dia. Doa syafaat, kirimin ayat buat dia. Inilah cara. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan menara doa pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdiri. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara, saya ingin ajak ibu bapak berdoa, doa yang pernah dinaikkan oleh penjahat di sebelah Yesus. Tidak ada salahnya kita berdoa seperti ini, saudara. Ya, saya sudah sampaikan pesan firman Tuhan. Biarlah pada waktu Yesus datang, saudaraku, bunyi sangkakala kita dengar. Kita berdoa, Tuhan ingat aku. Tuhan Yesus ingat aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Doa saudara untuk pribadimu. Katakan sama Tuhan, katakan sama dengan saya. Tuhan Yesus ingat aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Tuhan Yesus ingat aku kalau Engkau datang sebagai Raja. Ingat keluargaku ya Tuhan. Ingat ya Tuhan keluargaku ya Tuhan kalau Kau datang sebagai Raja. Doa saudara untuk anak-anakmu, doa untuk keluarga, doa untuk semua mereka. Ketika bunyi sangkakala itu didengar, nama kita ada di situ. Kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus untuk menerima mahkota. Biarlah ya kita mau hidup dengan kasih. Kita mau hidup dengan kasih. Walaupun sulit, iya sulit. Jangan lihat sulitnya, tapi kita mau lihat mahkota yang Tuhan beri. Biarlah motif-motif kita tulus hanya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Menolong banyak orang bisa diubahkan oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia. Mengelola waktu, mengelola kebisaan, mengelola daripada uang untuk bisa gunakan bagi pekerjaan Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan, orang bisa ditolong, dikuatkan imannya. Saudaraku yang seperti, biarlah kita punya sikap ya Tuhan, perlakuan yang baik dengan saudara-saudara kita. Yang juga untuk Israel ya Tuhan, juga kita mau berdoa. Biarlah saudara punya murid, ada orang-orang yang dimuridkan, ada orang-orang yang saudara doakan setiap hari. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah kami semua ketika Engkau datang kedua kali, Tuhan nama kami ada di sana. Ketika kami menghadap kursi pengadilan Kristus, biarlah ya Tuhan kami bisa menerima mahkota kemuliaan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih. Oh haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati pengen kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin, amin. Terus berkati saudara semuanya.